Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 2 Sofia, sebelum belajar, mari kita baca doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ibu, kali ini kita lanjutkan materi BMR bab 2, yaitu tutur sapa pada kerabat. Alhamdulillah PH kita telah terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya ini adalah tutur sapa pada kerabat. Oke, nah sebelum itu kita lihat tujuan belajarnya ya. Ada 3 tujuan belajarnya. Yang pertama, pengertian kekerabatan. Yang kedua, mengenal kekerabatan pihak ayah. Dan yang ketiga, menyebutkan panggilan sapaan kekerabatan pihak ayah. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu ya pengertian kekerabatan. Nah, akan tetapi ada tunjuk ajar. Dengarkan baik-baik dan harus diingat maknanya, oke? Tunjuk ajar yang pertama, kalau hidup hendak beruntung, ibu bapak wajib dijunjung. Kalau ingin hidup kita itu beruntung, ingin hidup kita itu selamat, kita harus menghormati orang tua kita, menjunjung orang tua kita. Nah, harus patuh kepada mereka, tidak boleh kita merendahkan orang tua kita ya. Nah, tunjuk ajar yang kedua, kalau hidup hendak berkah, pada ibu bapak hendaklah ramah. Nah, di sini kita harus beramah-ramah, kita harus berlemah lembut, kita harus bersikap baik kepada ibu dan bapak kita, supaya hidup kita ini berkah ya. Insya Allah kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, hidup kita akan berkah. Nah, tunjuk ajar yang ketiga, kalau hidup hendak berbakti, ibu bapak hendaklah minati. Nah, kalau ingin hidup kita ini berbakti, ingin hidup kita ini berkah dan sebagainya, orang tua kita itu, ibu bapak kita itu harus kita minati, harus kita senangi. Nah, tidak boleh kita benci, tidak boleh kita tidak suka, ya. Alhamdulillah kita masih memiliki orang tua. Nah, tunjuk ajar yang keempat, kalau hidup hendak semenggah, ibu bapak pantang disanggah. Nah, semenggah ini apa? Maksudnya ini seperti makmur, bahagia. Jadi kalau mau hidup kita ini bahagia, damai, jangan kita melawan orang tua kita, jangan kita sanggah orang tua kita. Itu dia ya, tunjuk ajar tentang berbudi baik kepada kedua orang tua. Nah, sekarang kita masuk ke kekerabatan. Apa itu kekerabatan? Nah, kerabat kita itu adalah hubungan yang terbentuk dari keturunan, seperti contohnya antara kakek kepada orang tua kita, antara orang tua kita kepada kita, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kekerabatan karena pernikahan, ini adalah kekerabatan dari keluarga ibu dan keluarga bapak, gitu ya. Keluarga ibu kita kan bersaudara, ada kakak, ada adiknya, sedangkan keluarga ayah kita juga ada kakak adiknya. Nah, karena pernikahan mereka jadi berkerabat. Nah, kalau keluarga inti itu apa? Keluarga inti itu ada orang tua dan juga anak-anaknya. Nah, mungkin anak-anaknya ada yang 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah keluarga inti. Tidak termasuk tante, tidak termasuk om, tidak termasuk sepupu ya. Keluarga inti itu hanya orang tua dan anaknya. Terus, kalau kita ingin menyapa seseorang, ingin menyapa keluarga kita, kerabat kita, nah, sapaan tersebut itu menunjukkan rasa hormat kepada mereka dan juga rasa sayang ya. Karena kalau orang Melayu menyebut nama itu tidak bagus, apalagi dari anak kepada orang yang lebih tua. Dari seorang anak itu ya kepada
orang tuanya, tentu saja kita memanggil dengan panggilan, dengan sapaan ya, tidak dengan nama. Nah, ini menunjukkan rasa hormat dan juga menunjukkan kasih sayang. Nah, anak-anak ibu, silahkan baca halaman 21. Nah, di sana pada rubrik Mari Baca, itu ada sebuah cerita antara Hanim dengan keluarganya. Nah, Hanim itu adalah tokoh yang ada di buku Arab Melayu kita ya. Nah, silahkan dibaca, berhentikan videonya sebentar. Nah, sudah dibaca anak-anak ibu? Nah, kalau sudah dibaca, mari kita lanjutkan. Nah, dari cerita Hanim tadi, kita bisa mengambil beberapa informasi. Nah, ada panggilan-panggilan ya, panggilan kekerabatan. Nah, kalau panggilannya atu, ini adalah sapaan untuk orang tua ayah yang laki-laki. Sedangkan sapaan atu mak itu untuk orang tua ayah yang perempuan, ya, atu mak. Nah, terus ada panggilan mak atau sapaan mak. Mak ini adalah sapaan untuk saudara ayah yang perempuan. Nah, mak ini digabung dengan gelar yang lainnya, seperti contohnya mak ngah gitu ya. Dalam cerita Hanim tadi ada mak ngahnya. Mak ngah ini sapaan untuk saudara perempuan ayah. Ngah ini maknanya tengah. Nah, berarti maknanya ini adalah saudara ayah yang posisinya itu di tengah gitu. Mak ngah. Mak ini artinya perempuan, ngah ini artinya di tengah gitu ya. Lalu ada sapaan yang lainnya. Di sini adalah sapaan pak. Pak ini juga diikuti dengan gelar yang lainnya. Pak ini digunakan untuk sapaan kepada saudara ayah yang laki-laki. Seperti contohnya pada cerita Hanim ini, Pak Usu. Nah, Pak Usu itu adalah saudara laki-laki ayah yang bungsu. Usu ini singkatan dari bungsu gitu ya. Orang Melayu bilangnya usu. Oke? Nah, di sini juga kita tahu kalau sulung itu adalah anak pertama. Nah, di sini kan ayahnya Hanim itu adalah anak sulung, anak pertama. Nah, sedangkan bungsu itu adalah anak terakhir. Anak terakhir dari keluarganya ayah itu adalah Pak Usu, ya. Itulah dia beberapa informasi terkait kekerabatan dalam keluarga Hanim. Ini adalah silsilah keluarga dari pihak ayah, di mana ini adalah ayah Hanim. Ayah Hanim memiliki dua orang tua, yang laki-laki dipanggil atu atau disapa atu, yang perempuan disapa atu mak. Nah, ayah Hanim memiliki adik perempuan dan juga adik laki-laki. Di bawah ayah itu ada adik perempuan yang kita panggil mak ngah. Mak ini bermakna perempuan dan ngah ini bermakna anak yang di tengah. Oke? Nah, di bawah dari mak ngah itu adalah anak paling bungsu. Nah, kita panggilnya karena dia saudara ayah, kita panggil Pak Usu. Pak ini adalah sapaan untuk saudara ayah yang laki-laki. Sedangkan usu ini bermakna kalau saudara ayah ini adalah anak bungsu, kita panggil Pak Usu. Tetapi kalau adik ayah yang bungsu ini adalah perempuan, kita panggil Mak Usu. Disesuaikan ya. Nah, untuk cara bertutur sapa, biasanya untuk saudara ayah, baik itu yang laki-laki kita panggil Pak, yang perempuan kan kita panggil Mak. Nah, ini kita tidak bisa memanggil seperti ini saja. Biasanya kita kasih gelar seperti Pak Lung. Nah, Lung ini artinya sulung. Pak Lung adalah saudara ayah yang anak sulung. Pak Usu tadi saudara ayah yang apa? Anak bungsu ya, anak paling terakhir, anak bungsu. Terus ada juga Pak Udo. Nah, biasanya Pak Udo ini panggilan untuk anak ketiga. Tapi di bawahnya masih ada lagi adik-adiknya gitu ya. Terus untuk mak juga seperti itu, ditambahin dengan gelar-gelar yang lainnya. Seperti contohnya mak ngah tadi ya, pada keluarga ayahnya Hanim, itu kita panggil mak ngah. Terus juga ada sapaan dengan gelar utih, mak utih. Utih ini adalah bentuk yang menunjukkan ciri fisik, yang singkatan dari putih ya. Mak utih berarti artinya saudara ayah perempuan yang putih gitu ya. Terus ada makci. Nah, makci ini artinya kecil.
Kecil ini di atas dari si bungsu ya. Makanya dipanggil makci, kecil dia. Nah, tutur sapa kepada orang tua dan saudara ayah disebut bahasa mendaki. Kenapa seperti itu? Karena jika kita memanggil saudara ayah, tentu saja kan saudara ayah nih orang-orang yang sudah lebih besar, sudah lebih tua daripada kita kan. Nah, ini disebut bahasa mendaki karena menaik itu posisinya dan usianya ya. Nah, ini di dalam buku cetak kita juga disebutkan beberapa sapaan orang tua ayah. Nah, kalau orang tua ayah yang laki-laki ada yang dipanggil atu, ada yang dipanggil aki, ada yang dipanggil atan, ada juga dipanggil ita. Sedangkan kalau orang tua ayah yang perempuan, ada yang kita panggil atu mak, ada yang dipanggil wan, ada andung, ada ino. Nah, ini semua panggilan-panggilan untuk orang Melayu ya. Sedangkan kalau sapaan pada saudara ayah yang laki-laki itu bisa dipanggil bapak atau pak. Sapaan kepada saudara ayah yang perempuan biasa dipanggil ibu atau mak. Nah, ini sudah kita jabarkan tadi ya. Untuk tugas hari ini, anak-anak ibu jangan lupa tuliskan nama, kelas, tanggal, dan lafaz basmalah pada bagian atas tugasnya ya. Wajib. Nanti takutnya jika tidak dituliskan nama dan kelas, ini ibu tidak tahu ini tugas dari kelas siapa, dari kelas berapa, namanya siapa gitu ya. Tanggalnya juga harus dikasih tahu supaya nanti saat ibu merekap tugasnya, ini ibu tahu ini tugas hari apa, tanggal berapa gitu ya. Harus dituliskan. Nah, selain itu, tuliskan juga soal-soalnya. Berikut ini nanti ada 5 soal ya. Tuliskan soalnya dulu. Setelah itu, baru tuliskan jawaban dari Ananda, anak-anak ibu di bawah dari soal-soal tersebut ya. Nah, untuk tugasnya, soal yang pertama, tuliskan tutur sapamu kepada ayahmu. Nah, mungkin ada yang panggil abi, ada yang panggil ayah, ada panggil bapak. Nah, boleh dituliskan di bawahnya nanti ya jawabannya. Terus yang kedua, tuliskan tutur sapamu kepada orang tua ayah yang laki-laki. Mungkin ada yang panggil kakek, ada yang panggil atu, kan macam-macam kan ya sapaannya. Nah, yang ketiga, tuliskan tutur sapamu kepada orang tua ayah yang perempuan. Mungkin ada yang panggil nenek, mungkin ada yang panggil oma, macam-macam kan? Dituliskan nanti jawabannya ya. Lalu yang keempat, tuliskan tutur sapamu kepada saudara ayah yang laki-laki. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5 ini, jika ayahmu itu adalah anak tunggal atau anak satu-satunya, tuliskan jawabannya ayah saya anak tunggal atau abi saya anak tunggal gitu ya. Nah, jika ayahmu memiliki saudara laki-laki, baik abangnya ataupun adiknya, nah bagaimana cara anak ibu memanggil saudara ayah tersebut? Nah, itu harus dituliskan ya jawabannya yang sesuai dengan sehari-hari, tidak harus sesuai dengan orang Melayu, oke? Nah, yang kelima juga gitu, tetapi kepada saudara ayah yang perempuan. Nah, jika ayah anti, ayah anak-anak ibu, itu tidak memiliki salah satunya, tuliskan saja ayah ana atau abi ana tidak memiliki saudara perempuan. Contohnya ya, nah bisa dituliskan di sana. Tetapi jika jumlah saudaranya lebih dari 1, itu boleh dituliskan semuanya. Umpamanya tante Ani, ada tante Mary, itu macam-macam kan ya, boleh dituliskan semuanya. Oke, inilah jabaran tugas kita hari ini. Jangan lupa dilaksanakan, dituliskan dengan baik, menggunakan huruf kapital dan huruf kecil yang tepat. Jangan lupa dikasih tanda titik di akhir kalimatnya. Oke, anak-anak ibu ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.